Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis mesin baru Barcelona, Franck Kessié. Musim lalu, Kessié merupakan salah satu pemain kunci di lini tengah AC Milan dalam keberhasilannya meraih Scudetto. Lebih sering dipasang di double pivot, namun Kessié juga pernah mengisi slot nomor 10 di formasi 4-2-3-1. Musim depan, Kessié akan menambah kekuatan di lini tengah Barca. Klub asal Katalan ini mendapatkan Kessié secara gratis setelah ia nggak memperpanjang kontraknya di AC Milan. Jika dilihat statistik berikut, Kessié lebih balance antara stats bertahan dan menyerang jika dibanding gelandang existing Barcelona, Frenkie de Jong dan Busquets. Nah, kita akan kupas pemain ini dari segi taktikal. Let's go, kita bahas sama-sama. Nah, Ruang Taktik mau kenalin aplikasi yang dipakai buat update semua info tentang sepak bola. Ada berita transfer, update skor, klasemen, semuanya ada di sini. Nah, teman-teman juga bisa nonton highlight serta ada pertandingan dari liga tertentu juga. Teman-teman juga bisa ngikutin update timnas Indonesia di sini. Download secara gratis dan legal aplikasi OneFootball. Kessié merupakan pemain yang memiliki keunggulan dalam aspek fisikal. Dalam 5 musim terakhir sejak kedatangannya ke Milan, Kessié merupakan salah satu pemain dengan penampilan terbanyak di antara pemain Milan yang lain, dengan 223 penampilan di semua kompetisi. Dan sejak musim 2017-2018 hingga musim terakhirnya di Milan kemarin, tercatat hanya 4 pertandingan yang ia lewatkan karena cedera. Hal ini menunjukkan ketangguhan stamina Kessié yang mampu tampil dalam banyak laga dengan catatan cedera yang sangat minim. Di AC Milan, Kessié sering bermain di posisi double pivot dengan Bennacer atau Tonali. Namun musim lalu ia beberapa kali diplot oleh Pioli di posisi nomor 10. Di posisi aslinya sebagai double pivot, terlihat keunggulan Kessié dalam fase defensif atau off possession. Pemain kelahiran Desember 96 ini mempunyai kemampuan man marking dan pemahaman ruang yang baik. Terlihat di klip ini melakukan man marking terhadap Pessina dan cover area backline yang ditinggalkan oleh center back ataupun fullback. Dia mampu mengcover area yang cukup luas. Dalam fase bangun serangan, Kessié nggak berperan sebagai progresor. Ia cenderung menjadi pemain yang membuka ruang atau mengcover posisi pemain lain yang melakukan rotasi posisi. Pemain asal Pantai Gading ini sering drop ke area center back atau left back. Cover posisi Calabria yang berperan sebagai inverted fullback atau Theo yang naik ke area sayap. Kita lihat keunggulannya dibanding dengan Busquets dari heatmap ini. Kessié jelas memiliki mobilitas yang tinggi. Dengan kemampuan fisikalnya, ia mampu mengcover area yang luas di lapangan. Dibanding dengan Frenkie de Jong pun, ia masih unggul di area sendiri karena dua pemain ini memang berbeda posisi. Terlihat di sini, dari ia mendelay counter attack Atalanta di sisi kiri. Di akhir klip ia sudah berada di sisi kanan, man marking Pessina dan cover area yang ditinggalkan Calabria. Saat diplot di posisi attacking midfielder pun, Kessié nggak segan untuk turun sampai ke backline, melakukan man marking terhadap Brozovic serta cover area backline.
Kessie jelas akan menambal aspek bertahan Barcelona jika dibanding gelandang bertahan yang ada. Musim lalu Pioli beberapa kali menempatkan Kessie bermain di pos nomor 10 atau di belakang striker. Kemampuan man marking dan keunggulan saat off the ball yang membuat Pioli memasang Kessie di posisi ini. Taktik ini bertujuan untuk mematikan akses progresi lawan melalui tengah dengan melakukan man marking terhadap DM lawan. Hal ini terlihat saat melawan Empoli dan Inter, di mana ia diberikan tugas khusus untuk melakukan man marking terhadap Ricci dan Brozovic, serta sukses mematikan akses progresi melalui lini tengah. Saat lawan melakukan deep build up atau bangun serangan rendah, Kessie juga bisa menjadi pressure di depan bersama Giroud. Kemampuannya naik turun atau bergerak vertikal ini agaknya yang membuat Barcelona kepincut untuk mendatangkannya. Barca memang punya Gavi atau Pedri yang juga energik. Namun jika dibandingkan Kessie, duel 1 versus 1 ketika tanpa bola jelas lebih unggul pemain berusia 25 tahun ini. Terlebih, ia juga memiliki pemahaman struktur yang baik. Kessie bisa mengisi pos center forward atau striker saat Giroud melakukan decoy. Hal ini akan sangat berguna ketika Barca menggunakan false nine atau striker yang kerap drop. Terlihat juga di sini, Kessie melebar karena ia paham sudah ada pemain lain yang mengisi area di belakang striker. Golnya di laga versus Empoli tercipta saat dirinya melebar dan berhasil eksploitasi channel atau ruang antara fullback dan center back Empoli. Lalu di mana Kessie akan diplot? Dengan profil tadi menurut ruang taktik, ia bisa diplot sebagai nomor 6. Pun begitu di laga perdana melawan Olot, ia diplot sebagai interior midfielder atau di pos nomor 8. Sementara nomor 6 atau pivot diisi Nico Gonzalez. Dengan atribut-atribut yang dimilikinya, Kessie akan menambah kekuatan dan opsi di lini tengah Barca. Dan dengan keunggulan fisikalnya, ia bisa digunakan sebagai penyeimbang di lini tengah bersama pemain lain yang lebih teknikal. Aspek fisikal memang hal yang perlu disuntikan ke skuad Barcelona. Nggak semua lawan bisa dikalahkan dengan kemampuan teknis saja. Disinilah peran Kessie akan jadi krusial.